Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Bahkan terkadang, manusia bisa dengan mudah melakukan perbuatan dosa tersebut. Karena seringnya dilakukan, tindakan tersebut terkadang dianggap biasa, sehingga tidak terasa seperti melakukan perbuatan dosa. Padahal, dosa bukanlah perkara main-main. Balasannya mutlak neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Ternyata setelah meninggal, tanggung jawab terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan tidak terputus begitu saja. Selama perbuatan maksiat tersebut masih berdampak dan berpengaruh kepada orang lain, maka dosanya akan tetap mengalir kepada pelakunya meski ia sudah meninggal. Lantas, apa saja dosa yang tetap mengalir meski sudah meninggal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, jika biasanya kita mengenal amal jariah yang pahalanya mengalir meski sudah meninggal, maka ada juga dosa jariah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima setiap manusia. Saat sudah meninggal, seseorang akan tetap mendapatkan dosa karena perbuatannya semasa di dunia yang masih berpengaruh buruk terhadap orang lain. Padahal di alam barzah, manusia sangat membutuhkan limpahan pahala sebagai penolong mereka hingga hari kiamat tiba. Namun karena dosa jariah ini, mereka justru harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain akibat pengaruh atas tindakan maksiat yang pernah ia lakukan semasa hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata." Al-Quran Surat Yasin ayat 12. Lantas, apa saja dosa yang akan terus mengalir itu? Pertama, menjadi pelopor kemaksiatan. Pelopor merupakan orang yang pertama melakukan suatu tindakan, sehingga orang lain turut mengikuti tindakan tersebut. Pengikutnya bersedia meniru baik dengan paksaan maupun tanpa diminta sama sekali. Kondisi ini akan sangat bagus jika menjadi pelopor untuk tujuan yang baik. Namun bagaimana jika menjadi pelopor kemaksiatan? Dalam sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tidak mengajak orang di lingkungannya untuk berbuat maksiat serupa. Ia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk mengikutinya. Namun karena perbuatannya itu, ia berhasil menginspirasi orang lain untuk melakukan kemaksiatan serupa. Itulah mengapa anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil, yang menjadi orang pertama yang membunuh manusia, harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, tidak bisa dibayangkan bagaimana dosa yang akan ditanggung pelopor dan pendesain rok mini, Baju Yukensi, penyebar video porno, dan masih banyak tindakan maksiat lainnya. Sebagai pelopor, dosa mereka akan terus mengalir hingga hari kiamat kelak.
Kedua, mengajak orang lain melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Berbeda halnya dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain. Orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan kemaksiatan. Mereka merupakan juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropaganda kemaksiatan itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang kafir kelak akan menerima dosa dari kekufurannya, dan belum lagi dengan dosa-dosa orang-orang yang juga mereka sesatkan. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Ayat ini memiliki makna yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah informasi mengenai dua dosa yang tetap mengalir meski sudah meninggal dunia. Semoga dengan adanya video ini kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amalan-amalan soleh untuk menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.